Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Channel saya ini adalah membahas tentang beberapa materi tentang coding ya, mulai dari bahasa pemrograman, apa itu pemrograman, mulai dari beberapa bahasa pemrograman yang akan kita pelajari. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas apa itu pemrograman. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru belajar coding, jadi kita akan bahas apa itu pemrograman ya untuk video kali ini. Jadi, apa itu pemrograman? Pemrograman adalah proses menulis instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer untuk menyelesaikan tugas tertentu. Jadi, instruksi ini disebut kode dan ditulis dalam bahasa pemrograman. Nah, kenapa sih harus memilih belajar bahasa pemrograman? Nah, kenapa? Yang pertama, peluang karir luas. Jadi, belajar bahasa pemrograman ini kan nantinya akan jadi programmer ya. Jadi programmer ini permintaannya akan tenaga ahli programmer itu terus meningkat di berbagai industri. Jadi di Indonesia ini banyak banget yang membutuhkan tenaga kerja programmer, mulai dari gajinya yang rendah hingga yang besar gitu ya teman-teman ya, banyak banget. Nah, alasan kedua yaitu pengembangan diri. Jadi pemrograman ini melatih logika, pemecahan masalah, dan kreativitas. Dan yang ketiga ini membuat aplikasi sendiri. Jadi teman-teman ketika sudah menguasai bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, atau JavaScript, itu teman-teman bisa membuat website sendiri. Dan nanti website yang teman-teman bikin itu bisa dijual loh teman-teman lewat freelancer, atau bisa dijual lewat Shopee, itu bisa teman-teman. Konsep belajar pemrograman. Yang pertama, variabel. Variabel itu apa sih? Variabel itu adalah seperti wadah untuk menyimpan data, misalnya angka atau teks. Nah, yang kedua yaitu tipe data. Nah, apa ini tipe data? Yaitu adalah jenis data yang dapat disimpan dalam variabel. Contohnya seperti integer atau disebut bilangan bulat, string atau teks, dan boolean yang isinya yaitu benar atau salah. Dan yang keempat yaitu operator. Operator adalah simbol untuk melakukan operasi pada data seperti penjumlahan, pengurangan, pertambahan, perkalian, dan masih banyak lagi ya. Dan yang keempat yaitu percabangan. Percabangan itu apa? Yaitu mengatur alur program berdasarkan kondisi tertentu menggunakan pernyataan if, dan else. Jadi percabangan itu adalah seperti conditional statement ya. Nanti kita akan bahas lanjut di JavaScript. Nah, ada pun juga bahasa pemrograman populer. Yang pertama Python. Python ini adalah mudah dipelajari, cocok untuk pemula nih. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar Python juga nanti kita belajar lebih lanjut ya. Untuk bahasa pemrograman Python ini cocok, soalnya cocok untuk pemula ya, bagi teman-teman yang pengen belajar website atau menjadi data analis bisa ya teman-teman. Jadi Python ini segala bisa ya, bukan hanya website gitu ya teman-teman. Jadi Python ini mudah dipelajari, cocok untuk pemula, banyak digunakan dalam pengembangan web, data science, dan machine learning. Yang kedua ada juga JavaScript-nya. JavaScript ini digunakan untuk membuat website interaktif dan aplikasi web. Nah, nanti kita akan pelajari yaitu JavaScript ya. Yang ketiga yaitu Java. Java itu beda ya sama JavaScript. Jadi Java itu bahasa yang kuat dan serbaguna yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi enterprise Android. Nah, selanjutnya ada bahasa pemrograman C++. Nah, bahasa pemrograman C++ ini adalah bahasa yang efisien dan berkinerja tinggi untuk pengembangan game dan sistem operasi. Bagi teman-teman yang suka game, nah pilih juga nih bahasa pemrograman C++. Nah, selanjutnya ada juga tips memulai pemrograman. Yang pertama, yaitu adalah pilih bahasa pemrograman. Nah, kalian nanti itu tujuannya tuh mau kemana? Kalau misalnya kalian sekarang masih di pemula, nah kalian tuh nantinya pengen menjurus kemana? Apakah ke website, apakah ke game, atau data analis? Nah, jadi pilih dulu ya kalian bahasa pemrograman, pilih yang mana dulu. Pikirkan terlebih dahulu apakah kalian pengen kemana gitu nanti ke depannya, apakah pengen jadi website atau jadi front end developer, kalian pilih jadi website developer. Nah, kalau kalian pengen menjadi pengembang game, membuat game, kalian bisa pakai C++. Nah, kalau kalian nanti pengen menjadi front end developer atau website developer atau pembuatan website, kalian pilih JavaScript. Nah, nanti untuk JavaScript, HTML, dan CSS nanti kita akan belajar sama-sama.
Jadi itu saja pengertian pemrograman, apa itu pemrograman, tujuan pemrograman, apakah kita akan menuju ke mana, apakah pemrograman web atau data analis, apakah bahasa pemrograman yang dipakai itu apa, Python kah atau JavaScript kah. Nah, jadi untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang HTML. Jadi nanti teman-teman di materi selanjutnya teman-teman persiapkan alat tulis. Jadi buat teman-teman bisa nulis ya apa yang penting, bisa dicatat. Dan teman-teman juga harus menyiapkan text editor. Nanti kita akan bahas text editor apa yang bisa dipakai untuk menulis kode. Jadi segitu aja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.